Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Oke, pada video kali ini kita akan belajar logika matematika, melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar logika part 4. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penambahan disjungtif, penyederhanaan konjungtif, silogisme, silogisme disjungtif, silogisme hipotesis, dilema atau pembagian dalam beberapa kasus, dan konjungsi. Untuk selengkapnya, marilah kita simak videonya. Penambahan disjungtif ini didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau. Penghubung atau, seperti ini ya. Nah, ini alasannya adalah karena penghubung atau ini bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Nah, sebagai contohnya, saya suka jeruk. Ini bernilai benar. Nah, kalimat tersebut akan tetap bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung atau. Jadi kalimatnya, saya suka jeruk atau durian. Ini akan bernilai tetap benar dan tidak tergantung pada suka atau tidaknya saya terhadap durian. Jadi kalimat tersebut tetap bernilai benar meskipun ditambahkan dengan kalimat yang lain. Nah, jika secara simbolisnya bentuk metode inferensia penambahan disjungtif ini dapat dituliskan seperti ini. Ini kalimat pertama tadi P, maka terus ditambahkan P atau Q. Maka ini juga benar ya. Jika di sini jika Q-nya benar, maka kesimpulannya di sini P atau Q itu juga benar. Nah, sebagai contohnya di sini Arnan menguasai bahasa Inggris. Nah, jika saya tambahkan dengan kalimat yang pertama ini tadi benar-benar ya, Arnan menguasai bahasa Inggris. Nah, terus yang kedua, jadi kesimpulannya Arnan menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, kalimat ini juga bernilai benar karena kan kalau disjungtif itu kan bernilai benar jika salah satunya benar. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa Arnan menguasai bahasa Inggris itu bernilai benar ya, karena yang pertama tadi kan sini bernilai benar. Nah, kalimat yang ini juga bernilai benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat Arnan menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab ini juga bernilai benar, tanpa memperhatikan yang bahasa Arabnya. Karena salah satunya aja sudah bernilai benar, maka kalimat ini juga bernilai benar. Nah, selanjutnya yaitu penyederhanaan konjungtif. Ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang sebelumnya tadi ya. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung dan, seperti ini, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang merupakan perluasan suatu kalimat. Nah, jika secara simbolisnya, bentuk metode inferensia penyederhanaan konjungtif itu dapat dituliskan seperti ini. P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Atau bisa juga ini, P dan Q, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, contohnya seperti ini, Arnan menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, ini kan bernilai benar. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan dari kalimat yang ini, kita dapat mengambil kesimpulan secara khususnya, itu kita bisa mengambil Arnan menguasai bahasa Inggris. Nah, ini juga bernilai benar, karena kan Arnan memang menguasai bahasa Inggris. Maka di sini juga bernilai benar. Jadi penghubung dan di sini itu
kan menandakan bahwa si Ernan ini menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka kita dapat menuliskannya secara khususnya bahwa si Ernan ini menguasai bahasa Inggris. Jadi kalimat ini juga bernilai benar. Yang selanjutnya silogisme disjungtif. Ini prinsip dasarnya adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada dua pilihan yang ditawarkan, pilihan A atau B, sedangkan kita tidak memilih A, maka satu-satunya pilihan adalah yang kita harus memilih B. Nah, secara simbolisnya, bentuk metode inferensia silogisme disjungtif itu dituliskan seperti ini. Yang pertama P atau Q, terus kalimat keduanya negasi dari P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi di sini ada pilihan P atau Q, ini tidak P, maka pilihannya ya harus memilih Q. Terus yang kedua P atau Q, ternyata tidak Q, maka kesimpulannya adalah memilih yang P. Nah, sebagai contohnya, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Nah, di sini kan berarti ini P atau Q ya. P-nya itu adalah kunci kamarku ada di sakuku. Ini sebagai P. Ini sebagai P. Sedangkan Q-nya itu tertinggal di rumah. Nah, terus kalimat yang kedua, kunci kamarku tidak ada di sakuku. Berarti dia negasi dari P. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah yang Q. Maka kesimpulannya kunci kamarku tertinggal di rumah. Nah, ini jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari kalimat ini dengan menggunakan silogisme disjungtif ini. Selanjutnya silogisme hipotesis. Prinsip inferensia silogisme hipotesis ini adalah sifat transitif pada implikasi. Jika ada implikasi jika P maka Q atau jika Q maka R bernilai benar, maka implikasi jika P maka R juga bernilai benar. Nah, jika dituliskan secara simbolisnya seperti ini, jika P maka Q, terus ada jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi ini bisa kita coret ya, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, sebagai contohnya, di sini jika bilangan berakhiran 5, maka bilangan tersebut habis dibagi 5. Nah, itu kan ini jika P maka Q. Jadi jika bilangan berakhiran 5 itu P, bilangan tersebut habis dibagi 5 itu adalah Q. Nah, jika bilangan habis dibagi 5, ini berarti kan Q ya. Terus, maka bilangan tersebut kelipatan 5, berarti ini R. Nah, dari kedua kalimat ini kita ambil kesimpulan. Ini bisa kita coret, maka kesimpulannya adalah jika P, maka R. P-nya tadi apa? Bilangan berakhiran 5. Maka kesimpulannya adalah jika bilangan berakhiran 5, maka bilangan tersebut kelipatan 5. Itu adalah kesimpulannya. Nah, selanjutnya di sini ada dilema atau pembagian dalam beberapa kasus. Jadi, terkadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung atau tadi gini ya. Nah, atau
itu masing-masing kalimatnya dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, suatu kesimpulan dapat diambil. Nah, secara simbolisnya, jadi bentuk inferensia dilema itu dapat kita tuliskan seperti ini. P atau Q, kalimat keduanya jika P maka R, kalimat ketiganya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah R. Jadi ini ada P, ini ada Q, maka kesimpulannya adalah R itu sendiri. Nah, sebagai contohnya, saya suka belajar matematika atau fisika. Berarti ini kan P atau Q. Terus, jika saya belajar matematika, maka saya mendapat nilai bagus. Berarti ini P, jika P maka R ya. Nah, jika saya belajar fisika, maka saya mendapatkan nilai bagus. Nah, fisika tadi kan yang Q ya, jadi di sini Q, jika Q maka R. Nah, maka dari ketiga kalimat ini kita dapat mengambil kesimpulan, ini P sama Q-nya bisa kita coret, maka kesimpulannya adalah R, yaitu saya mendapatkan nilai bagus. Nah, ini adalah contoh dari dilema atau pembagian dalam beberapa kasus. Selanjutnya, yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi ini jika ada dua kalimat yang masing-masing bernilai benar, maka gabungan keduanya juga akan bernilai benar. Jadi gabungannya ini disimbolkan dengan dan gini ya. Nah, secara simbolis, bentuk metode inferensia konjungtif itu sebagai berikut. Jika kalimat yang pertama ini P, itu dia bernilai benar. Terus yang kalimat keduanya Q, itu juga bernilai benar. Maka kesimpulannya P dan Q itu juga benar. Nah, sebagai contohnya, saya suka belajar logika matematika. Kalimat yang kedua, saya suka belajar analisis real. Maka kesimpulannya adalah saya suka belajar logika matematika dan analisis real. Ini semuanya benar karena kalimat yang pertama tadi kan ini bernilai benar. Yang ini juga bernilai benar. Maka jika kita gabungkan antara kedua kalimat ini juga akan bernilai benar. Nah, sudah kita bahas semuanya mulai dari apa itu penambahan disjungtif, penyederhanaan konjungtif, silogisme disjungtif, silogisme hipotesis, dilema, dan konjungsi. Jadi saya harapkan kalian sudah bisa membedakan antara masing-masing itu. Nah, untuk memperdalam materi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.